Yo mas bro, welcome back to Bojani Mom. Masih bersama saya dengan Ninja RR Siloreng Trenteng. Tapi bedanya hari ini saya tidak syuting di luar, tidak motovlogan karena di luar hujan. Jadi saya syuting di rumah aja, di meja kerja yang ya biasa seperti ini ya. Pastinya kalian harus tetap tonton video ini dari awal sampai akhir karena saya akan memberikan sebuah informasi yang sangat penting buat motor kalian, khususnya Ninja RR ini. Saya akan membahas tentang 4 rekomendasi oli mesin buat Ninja RR. Buang oli mesin yang terbaik buat Ninja RR itu apa sih buang? Hari ini akan tak bahas satu persatu, sesuaikan dengan budget dan juga kebutuhan kalian. Nanti akan tak kasih kualitasnya seperti apa dan juga range harganya dari yang murah sampai yang mahal, gitu ya. Tapi buat kalian yang belum follow Instagram saya, silahkan follow dulu sini @bojanimom, silahkan diramaikan di situ. Oke, sekarang kita mulai aja dari yang pertama. Oke, sebelumnya saya akan membahas dulu tentang standar oli mesin yang direkomendasikan oleh Kawasaki. Ini ada di buku pedoman milik, silahkan kalian buka sendiri. Ada dua, yang pertama dari segi viskositas SAE atau tingkat kekentalannya. Tingkat kekentalan yang direkomendasikan adalah 10W40. 10W itu artinya kekentalannya 10 ketika dia di suhu dingin. 40 itu artinya kekentalannya ada di angka 40 ketika suhunya panas. Jadi satu oli ada dua tingkat kekentalan. Jadi 40 itu intinya lebih kental daripada 10. Seperti itu bro. Selanjutnya dari segi kualitas, ada dua standar yang ada di buku pedoman ini, yaitu yang pertama API Service, yang kedua adalah JASO. API itu singkatan dari American Petroleum Institute. Itu sebuah lembaga dari Amerika yang mengklasifikasikan oli mesin sesuai dengan kualitasnya, gitu loh. Intinya seperti itu. API itu ada SG, SH, SJ, SL, SM dan juga SN. SN itu dia yang paling tinggi. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Setahu saya SN itu dia standar yang paling tinggi daripada API tersebut, gitu loh. S itu artinya kendaraan yang berbahan bakar bensin. Kalau huruf di belakang itu artinya semakin tinggi abjadnya, maka dia semakin bagus kualitasnya. Yang paling tinggi setahu saya adalah N, jadi SN itu yang paling tinggi, begitu bro. Di bawahnya ada SM, SL dan seterusnya, begitu. Standar yang kedua adalah standar dari Jepang atau Jepang, yaitu JASO, Japanese Automotive Standard Organization. JASO untuk motor berkopling basah seperti motor sport seperti ini dan juga motor bebek itu ada 3, itu JASO MA1, JASO MA tok, MA, JASO MA ya kan. Yang kedua JASO MA1, yang ketiga adalah JASO MA2. JASO MA2 ini dia yang paling bagus kualitasnya, begitu bro. JASO MA2 itu ada di tingkatan yang paling tinggi, di bawahnya ada JASO MA1 dan juga JASO MA. Kalau untuk motor matic dia beda lagi, namanya JASO MB. Makanya di oli itu kalau ada tulisan JASO MB itu untuk motor matic, begitu bro. Oke, kita lanjut. Jadi oli yang pertama yang saya rekomendasikan adalah Idemitsu. Oli ini adalah oli sejuta umat buat pengguna Ninja RR yang pengen ngirit, itu biasanya pakai itu. Harganya cuma 40 ribuan. Kemarin saya cek di Shopee itu sekitar 40 ribuan. Jadi banyak yang sudah pakai oli Idemitsu ini. Oli ini memiliki standar API SL dan juga JASO MA. Kalian pakai ini pun sudah aman, sudah bagus daripada nggak pakai oli. Seperti itu ya. Jadi kalian pakai Idemitsu ini sudah bagus. Tapi gini, kalau kalian pakai oli murah, ya gantinya yang rutin. Setiap 3000 km sekali ganti, setiap 3 bulan sekali ganti. Udah olinya murah, nggak pernah diganti, itu kan kebangetan banget gitu loh. Oli berapa sih? Cuma 40 ribuan, masa gantinya setahun sekali? Kalau saya pribadi seperti itu, karena ada juga yang bilang oli di Ninja RR ini adalah prioritas kedua, jadi setahun sekali pun nggak apa-apa. Itu juga terserah, saya nggak menyalahkan ya, itu pilihan kalian sendiri. Tapi kalau kalian tanya saya gantinya tetap setiap 3000 km sekali atau maksimal 3-4 bulan. Kenapa buang? Karena kita logika ya, oli kalau sealnya udah dibuka aja kita diemkan, itu kualitasnya akan semakin lama semakin menurun. Nah ini kita tuang di motor dan kita pakai terus melumasi transmisi. Kalau selama setahun nggak diganti seperti apa? Pasti kualitasnya menurun ya kan, dan juga warnanya pasti berubah. Kalau saya mikirnya seperti itu. Dan juga rekomendasi dari pabrikan Kawasaki sendiri, memang setiap 3000 km tetap ganti oli. Tapi ini kembali lagi pada kalian mau seperti apa. Karena ada juga yang
motorku kan yen jek penak aku ora ganti oli bang, ya nggak apa-apa, terserah kalian, saya hanya memberi saran saja. Begitu bro. Oli yang kedua yang saya rekomendasikan buat kalian semua adalah oli KGO alias Kawasaki Genuine Oil yang seperti ini. Ini kemasannya warna hijau ya, dia semi sintetik. Terakhir saya beli untuk Ninja RR ini di dealer resmi Kawasaki, saya beli seharga Rp49.000. Dia memakai standarnya adalah API SL dan juga Jaso MA, sama seperti oli Idemitsu. Kenapa saya pakai itu? Kenapa bang? Pokoknya di bondo bang. Bukan seperti itu, tapi saya menyesuaikan dengan kebutuhan saya. Ninja RR Siloreng ini jarang tak pakai, paling seminggu sekali, itu pun nggak jauh. Jadi mungkin saya pakai itu pun sudah cukup. Jadi realistis gitu loh. Kalau saya pakai oli mahal-mahal nggak pernah dipakai kan juga eman-eman gitu bro. Jadi buat kalian yang pakai KGO itu jangan khawatir mesinnya rusak, tidak. Yang pasti kalian harus rutin ganti oli. Kuncinya cuma itu, rutin ganti oli supaya olinya itu kualitasnya terjaga gitu loh. Oli yang ketiga yang saya rekomendasikan buat kalian semuanya adalah Shell Advance AX7 biru-biru seperti ini. Dia kualitasnya standarnya lebih tinggi daripada Idemitsu dan juga KGO. API-nya itu standarnya adalah API SM dan juga Jaso MA2. Lebih tinggi tapi harganya masih sangat terjangkau, yaitu kisaran 50 ribuan. Saya cek di Shopee itu harganya sekitar 50 ribuan aja kalian sudah dapat oli ini. Itulah kenapa banyak sekali Ninja RR, pengguna Ninja RR yang pakai oli tersebut. Harganya masih murah tapi kualitasnya lebih bagus daripada Idemitsu dan juga KGO. Bro. Oli yang keempat yang saya rekomendasikan buat kalian semuanya adalah oli sejuta umat yang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Walaupun harganya tinggi, dia tetap laris manis. Ini dia Motul 5100. Sebenarnya Motul ini standarnya sama dengan AX7, yaitu API SM dan juga Jaso MA2. Tapi kenapa kok harganya lebih mahal buang? Yang pertama mungkin dari segi komposisinya dia lebih bagus, dari segi komposisi olinya itu loh. Dan saya kasih contoh begini, saya punya SIM C, kalian punya SIM C juga, tapi apakah kemampuan berkendara kita sama? Tentunya berbeda. Bisa saja saya lebih ahli daripada kalian, bisa juga kalian lebih ahli daripada saya, walaupun sama-sama punya SIM C. Nah itulah yang terjadi pada oli Motul dan juga AX7 ini. Harganya selisihnya jauh banget, tapi kualitasnya lebih bagus si Motul 5100 walaupun standarnya sama. Itu loh bro. Jadi oli mahal dan oli murah itu tentunya banyak sekali bedanya. Yang bisa merasakan adalah kalian sendiri. Silahkan dicoba, pasti akan ada bedanya. Misalnya setiap kalian melakukan shifting atau pergantian gigi, pasti oli mahal itu lebih halus, lebih smooth. Terus dia juga lebih bisa meredam panas, dia tidak gampang panas. Kalau oli murah itu biasanya cepat panas dan lain sebagainya. Intinya ada bedanya begitu. Untuk oli Motul 5100 ini harganya kisaran 150 ribuan. Saya cek di Shopee seperti itu. Kalau kalian punya budget silahkan beli itu sangat-sangat bagus sekali. Jadi oli untuk Ninja RR yang paling saya rekomendasikan adalah oli Motul 5100. Tapi kalau budgetnya nggak nyampe ya jangan memaksakan diri, nanti kalian kere sendiri. Jadi kalau budgetnya nggak cukup ya pakai Idemitsu udah cukup, pakai KGO udah cukup, atau pakai Shell Advance AX7 itu juga sudah bagus. Intinya di oli mesin Ninja RR ini, walaupun kalian pakai oli murah, itu ketika kalian pergantiannya rutin setiap 3000 km itu pasti hasilnya juga bagus gitu loh. Apakah bener bang di Ninja RR atau motor 2 tak itu oli samping yang penting, jadi oli mesin itu nggak usah dipikirin? Ya nggak begitu, dua-duanya penting, tapi memang oli samping ini berfungsi sebagai oli yang sangat-sangat vital, prioritas utama karena dia melumasi di area ruang bakar, piston, ring piston, stang piston, blok seher dan lain sebagainya. Kalau sampai kalian telat ngisi oli samping ya hasilnya akan sangat-sangat buruk sekali. Bisa saja RR ini turun mesin dini. Pokoknya biayanya sangat mahal ketika kalian lupa ngisi oli samping sampai oli sampingnya itu asap. Tapi kalau oli mesin ini dia memang prioritas kedua, tapi tetap harus diganti karena oli itu kalau kita pakai terus itu kan kualitasnya menurun. Jadi kita biasakan atau kita usahakan ganti setiap 3000 km supaya kualitas olinya itu tetap terjaga dan juga bisa melumasi di area transmisi dengan baik sehingga mesin dan juga ruang bakar itu sama-sama kualitasnya bagus.
Begitu bro. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa tonton terus video-video Bojani Mom selanjutnya.